kali ini Galileo bakal di mid lane, dan ini kayak ngasih satu statement di mana mereka itu seharusnya bakalan coba untuk fokus, mereka tuh bakalan coba untuk commit untuk nge-shutdown salah satu lane. Dengan adanya Camille yang bergerak bebas di jungle, bakal mudah ditemenin Galio ketika dia ada di mid lane. Dan ditambah setupnya juga enak, lu pengen ke Baron lane, lu punya Renekton, lu pengen ke bawah, lu punya Varus dan juga Thresh. Dan ini tinggal lihat seberapa aktif Pasopati dengan draft yang mereka punya. Oke, berarti setup champion saya banyak banget kali ini. Cesar ini bakalan seru banget nih untuk di round yang kedua. Ditambah tim The Black Horse juga, di sini mereka bahkan melakukan pick menuju ke champion-champion yang memiliki area of effect yang lumayan besar untuk melakukan clearing wave. Dan bahkan mereka di sana masih bisa melakukan inisiasi secara mudah juga. Tapi dilihat dari winning condition, menurut Bang Abi sendiri, Pasopati lebih ke laning pace dan pick off, atau gimana dengan 5v5 situation nih Bang Abi? Kalau dari Pasopati, mereka tuh harus nge-transisi pick off di awal dengan champion yang mereka punya, ya kan, Galio, Camille, coba untuk main agresif di awal, coba untuk jalan-jalan, dan itu mereka bakal transisiin lead mereka untuk nanti tim fight besarnya. Dan coba untuk, karena kalau lu perhatiin di sebelah The Black Horse sendiri itu banyak champion-champion carry kan, Darius, dua assassin kayak Kha'Zix dan juga Akali, shutdown mereka di awal, dan gua rasa Pasopati bisa coba untuk win di game. That's it, a lot of damage. So, kita bakalan langsung aja masuk menuju ke gamenya. Terlebih dahulu, thank you for Bang Abi. Kita langsung masuk round yang kedua kali ini, Cesar, antara Pasopati dan juga The Black Horse. Yes, dan lihat, sekarang TAF udah nggak dibiarin 1 lawan 1 lagi. Mungkin skenernya sama, tapi ada player one di sana di balik rumput begitu datang play, sampai harus buang flash di bawah menit 1. Ini big win buat Pasopati tentunya. Lihat Dariusnya, TAF ya belum udah nggak bisa punya flash, makin fragile lagi dia tentu saja buat kena geng daripada Camille. Ini harusnya kalau misalkan bisa ditahan pace-nya kayak gini, Pasopati tetap memanfaatkan tempo kayak gini, ini bisa lebih bagus buat ke mid sampai ke late game nanti, Bang. Iya ya, tapi tergantung juga sih nih, Sar, karena tim Black Horse ini dilihat dari rotasi junglernya, dia pasti bakalan ujung-ujungnya ketika 2 small camel udah berhasil di clear nih jungle, itu dia bakalan main ke atas. Dan potensi untuk si Camille-nya ini main ke atas tuh kayaknya bakalan kecil banget. Dan dilihat dia bakalan ngeganggu di bagian bawahnya nih, Sar. Dan dilihat dari championnya juga, Imagination udah hilang banyak banget HP. Perlu banget dibantu, sehingga kayaknya nggak bakalan ada pertemuan nih antara jungle kedua ini di bagian atas. Yes, mungkin aja, tapi di bagian mid lane ternyata ada satu shuriken flip tadi terlihat mencoba untuk melakukan agresi ya tampak ya dari arah Black Horse. Ini sebenarnya Black Horse gue cukup concern ya, dia memilih 1 orang tough sebagai garda terdepan, meskipun ada Xiaoqi sebagai second layernya di sini. Tapi misalkan Darius yang nggak se-snowballing tadi atau mungkin nggak sekuat tadi, ini bakal jadi berbahaya buat Black Horse karena di bagian belakangnya ini second layernya benar-benar fragile banget. Jericho pakai Kha'Zix, Fly Arthur ada Akali, dan bahkan God Gatsby menggunakan Fix gitu. Ini bakal repot banget. Tapi lihat sekarang bakal ada 1 Grand Interest tapi langsung disambut dengan 1 lantern cukup mudah dihindari tadi, Bang Faris. Aduh, double spell udah dibuang juga lagi ya sama player one, sehingga tim The Black Horse ini masih bisa menangin laning phase di bagian bottom lane karena mereka masih punya tabungan 1 spell. Dan untuk di next skirmish ini lumayan vital juga kalau menurut gue, Cesar, karena nanti kejadiannya bakalan di atas menit 3 dan mungkin mepet di menit 4, yang dimana akan spawn lah di sana 1 dragon, dan ini akan menjadi makanan untuk para jungler pastinya, sehingga tim Pasopati harus bermain lebih safe sih kalau menurut gua, karena udah ada 3 spell nih yang dibuang nih dari Imagination dan juga player one. Iya, ini bakal repot juga ya kit daripada Pasopati berkurang, dan seperti biasa vision daripada Pasopati dan juga Black Horse pun lebih fokus ke area river ya. Berkali-kali memang benar-benar mengantisipasi pergerakan daripada jungler kedua belah tim gitu loh. Tapi di sini adanya Fly Arthur buat langsung match up lawan player one dan juga Imagination, menurut gue bakal repot juga sih, karena nggak coba buat diikutin juga, nggak coba buat di mirroring juga sama Black Horse kali ini, mencoba untuk memberikan EXP lebih ke arah Arthur, dan bisa gue katakan cukup berbahaya juga nih kalau misalkan Death Sentence daripada player one itu bisa connect ke arah Fly Arthur. Betul. Dan emang fragile juga ya champion. Nah, Fly dan bahkan Renover Row di sana sudah dibuka. Seorang Imagination dan langsung disupport
dengan penggunaan satu row ya. Dan kalau menurut gua sakit banget sih di sini poking champion yang milik tim Pasopati. Dan The Black Horse di sini membutuhkan jarak yang lumayan pendek untuk memberikan damage output yang maksimal. Ini perbedaannya. Jadi tim Pasopati mereka masih bisa memenangi landing phase-nya dengan cara mereka spell casting dari jarak yang lebih unggul dibandingkan musuh. Dan ternyata ada inisiasi dan bahkan STK ultimatum dibuka, tapi ada follow up dari penggunaan satu resign trance, dan ternyata Taps kali ini langsung di pop up, langsung dipecahkan oleh, dan bahkan tim The Black Horse mereka kehilangan momentum untuk mengamankan satu referral yang di awal-awal game. Ya, tapi sebenarnya masih bisa buat di kontes sih, karena 3 ultimate udah keluar daripada Pasopati, 5 detik menuju objektif yang pertama. Tentu aja Black Horse masih punya keunggulan ya, keunggulan daripada kit yang masih mereka punya. 4 ultimate available dan Puff juga udah mulai respon lagi bergerak menuju referral, dan tentu saja referral itu bakalan jadi satu yang bakalan penting juga buat pressure di bagian awal. Flash mencoba untuk maju lebih cepat tapi cukup terbuang sia-sia tampaknya dari arah Taf, dan itu dia quickness yang saya cari. Mega Infernal Bomb juga berhasil connect ke arah depan, langsung ditarik upper hand, berhasil connect ke arah player one, tapi satu Chain of Corruption-nya berhasil menahan, tapi tidak untuk teman-temannya. 2 orang dari Pasopati berhasil di take down, dan menurut gue ini bakalan diambil dua-duanya objektifnya sih. Pergerakan daripada Arthur udah mulai ke bawah, dan di bagian atas pun udah setengah, ini gak bakal bisa kontes buat referral sih bang. Betul, dan kebetulan ini second scuttler-nya juga tadi spawnnya di bagian sana gitu kan. Gue agak sedikit bingung sama tim Pasopati ketika mereka udah berhasil menangin fight di bagian top lane, lu udah berhasil dapetin top. Di sana muncul scuttler kedua, di minimapnya ada jam pasir udah warna gold gitu kan. Ini menandakan lu harus mengamankan vision terlebih dahulu, tapi di sana mereka nge-skip dan memilih untuk melakukan skirmish menuju ke small camp dan memberikan vision mungkin di dekat-dekat lane-nya si Taf gitu kan. Tapi kalau menurut gua scuttler balik lagi penting banget, 120 gold plus vision di bagian pit. Itu benar-benar fatal banget kalau menurut ketika mereka kehilangan hal tersebut gitu. Yes, dan bahkan ada sedikit regen lumayan juga buat mana dan juga HP gitu kan, buat si Jericho tadi yang dapetin. Dan sekarang mulai berusaha untuk kontes masuk tampaknya dari Black Horse, tidak membiarkan Mountain Drake yang bakal untuk maju, tapi ternyata satu hit yang ultimate ke arah depan berhasil dihindari dengan satu Twilight Shroud, dan oh my god, bener-bener terpotong di area choke point-nya. The box berhasil dibuka, tapi bakal ada tentara garda terdua tampaknya. Lihat Taf maju ke arah depan, Decimet ke arah sebelah sana juga. Lihat Sanjay gak go kemana-mana, buaya satu kita, dan itu dia satu Mega Infernal Bomb berhasil menghancurkan 2 orang dan bahkan meledakkan 1 orang lagi. Imagination hanya bisa flash melarikan diri, dan bahkan Mountain Drake-nya didapatkan kembali oleh The Black Horse. Jempol mantap dari GSP tadi. Jempol mantap langsung dibuka. Tapi kalau menurut gue emang ini pilihan yang agak sedikit sulit sih. Mereka agak sedikit ke-press dengan serangan dari The Black Horse, ditambah mereka juga harus berfokus ke Dragon yang memang sudah terlanjur mereka start, dan akhirnya harusnya nggak memberikan damage sama sekali menuju ke champion yang ada dari tim The Black Horse. Dan bahkan ketika mereka kehilangan Akali di awal-awal, tim Pasopati langsung melanjutkan serangannya kembali, tapi itu nggak membuahkan hasil untuk yang kedua kali karena memang dari segi spell casting udah habis, dan ternyata ditangkap dengan Shadow of Dore dan langsung dipecahkan kembali dengan Noctistus dari seorang Taf. Dan ada hook yang miss di sana. Fly Arthur salah jalan kayaknya, nggak download Google Maps. Waduh, ya tadi perfect execution-nya agak sedikit miss tampaknya dari Fly Arthur, nggak bisa nge-eksekusi daripada Shinsei. Tapi pertukaran yang bisa gua katakan cukup worth it juga di bagian bawah, meskipun di bagian atas turret pertama dari Black Horse akhirnya tumbangkan. 1 turret dibandingkan 1 dibuat di bagian ujung-ujung maps ini bisa gua katakan cukup adil juga ya, meskipun dari arah gold network di sini memang Black Horse cukup jauh, 6.000 di menit ke-7 kali ini bang. Iya, ini 7 nih masalahnya ini ya. 7. Dan beberapa skirmish-nya dimenangkan sama mereka juga. Dan untuk first objective di sana ada di mereka juga dua-duanya gitu kan. Jadi gimana nggak menang gold, dan bahkan DV udah mulai berasa kali ini. Dan habis main lagi satu buff, dan akhirnya mereka mendapatkan invasi yang perfect kalau menurut gue dari tim The Black Horse. Dan zoning out pun terjadi di sana karena presence dari si Jerl menuju ke blue buff ini memberikan dampak ke Shinsei untuk nggak melakukan backup menuju ke bagian outer turretnya yang ada di atas. Iya, kayaknya bakal di-trade lagi buat outer turret ya di bagian bawah. Tapi sementara itu Black Horse masih pengen buat dapetin inner turret. Tampaknya lihat 4 orang bahkan dari di bagian tengah bakal mencoba untuk engage Shinsei Girian, tapi satu stasis tapi ditungguin bakalan langsung ter-take down. Gak bisa kemana-mana buaya kesalahan kita satu ini. Bakal coba untuk follow up. Player one mencoba untuk mencari mangsa, ditarik tapi tidak menemui siapapun. Dan sekali lagi Black Horse berhasil mendapatkan keuntungan tadi, Pak.
Iya ya, dan Bucks di sini coba buat manfaatin 4-1 ya, cuman agak sedikit susah karena Iya, memang mereka Galio. kehilangan satu Baron gitu dan Galio juga gitu. Dia dari segi damage output untuk clear wave sih oke. Tapi kalau misalkan ditangkap sama 4 orang, itu dia nggak bakalan bisa escape karena Justice Punch-nya bakalan keblokade sama satu target pertama yang dia tabrak. Betul. Dan ini bakalan repot juga melihat objektifnya Referral bakalan coba untuk respon lagi ya. Ketertinggalan gol tuh masih nambah nih sedikit demi sedikit di 1 menit tambahan. Udah ke arah 7.000. Tentu aja Black Horse gak bakalan tinggal diam ya. Melihat memang tough-nya pun skenario-nya berhasil gitu loh. Tapi lihat bagian tengah bakal coba untuk perfect execution maju ke depan. Chain of Corruption juga berhasil connect ke arah Play Arthur. Tapi langsung melarikan diri dari arah Pasopati. Gak berhenti di situ aja. Black Horse langsung mencoba mengamankan Referral yang kedua kali ini, Pak. Susah Pak, tadi saya baru bilang gitu kan, masalahnya flashnya tadi tuh masih on cooldown gitu, Bucks nggak bakalan bisa keluar, akan Waduh. ada kembali lagi akan coba untuk dibuka begitu saja oleh Toro Halo. YSC. Dan ternyata ada handphone yang buka mengenai apa-apa, hanya melakukan follow up menuju ke seorang player one, tapi tidak bisa shining seperti di match yang sebelumnya. Tim The Black Horse di sini harus kehilangan satu core, dan apakah Fly di sana akan coba untuk dibuka oleh seorang player Oh one. my God. Player one sudah nggak bisa keluar dari shock point triangle flash di sana nampaknya. Wow. Dan Referral dibuka di area mid lane, kehilangan satu orang, player one di bagian bawah tadi. Ini bisa gua katakan Pasopati sebenarnya tadi terlalu berisiko banget sih buat dapetin satu orang tough. Memang 3 kit berhasil dikeluarkan, oke tough berhasil di take down, tapi pertukaran nama player one ya bisa dikatakan worth it. Cuman inner turretnya ini nih yang gak worth it nih, karena Black Horse tentunya dengan gak ada yang mid bagian sampai ke inner turretnya daripada Pasopati udah jebol semua di bagian tengah. Ini bakalan mempermudah pergerakan daripada Black Horse. Tentu aja Pasopati harus bisa lebih disiplin lagi masang visionnya, buat matiin visionnya juga daripada Black Horse, biar pergerakan mereka itu nggak dikunci di situ-situ aja. Kalian lihat sekarang, coba untuk lawan satu tampaknya 2 udah mulai ada kawan-kawannya, ternyata bawa kawan dia di bagian belakang, dan itu dia mencoba untuk melakukan pergerakan defensif dari arah Pasopati untuk menghindari pergerakan dari arah Black Horse, dan ini nggak bakal dikontes gitu. Karena mereka udah bonyok duluan gitu kan. Iya. Dilihat dari trading hitnya aja tadi tim The Black Horse mereka udah menang karena pas point strike yang Play Arthur connect 2 kali dan langsung dilanjutkan dengan Mark of Assassin, dan akhirnya tim The Black Horse kali ini 100% objektif ada di mereka di 4 objektif epic monster pertama. Ini menandakan mereka bakalan lebih lead untuk di bagian late game ya, tapi kita masih belum tahu seperti apa impactful seorang Imagination di bagian late game karena semua topangan damage-nya bakalan berada di dia pasti. Yes, Varus ya, tentu aja poke-nya, tapi nggak menutup kemungkinan juga God Gatsby gitu loh. Ziggs dia punya poking kekuatan poking yang cukup besar juga dari arah Black Horse. Lihat dari sisi itemnya pun dia udah jadi Ludens, jadi Archangel juga, tentu aja nambahin sustainability dan juga spamming bouncing bomb-nya lebih banyak lagi buat ke area late game. Ini bakal jadi satu, bisa gua katakan satu ancaman juga buat Pasopati, karena lihat sekarang bahkan oh my god, Xiaoqi maju ke arah depan, tapi dari Hero Intense datang kena satu orang ke area tough, bakal coba ditahan, tampaknya nggak bisa tertahan, semua damage masuk ke area Xiaoqi, hanya melihat temannya mati tadi, tough sendirian di bagian bawah. Nggak bisa. Emang itu udah kayak penyelamatan aja sih, dan juga momentum buying time buat si Flyer Turret dapetin satu inner turret di bagian atap, tapi ternyata ada satu perfect assist dan juga lift through backward. Nggak bakalan mau maksa dia kali ini dari tim The Black Horse, tapi siapa tahu ya kan ada rezeki. Kali ini ada satu cycle di sana yang bakal langsung di-plan, begitu juga bouncing bomb. Begitu juga dibuka dengan penggunaan satu shuriken flip dari seorang Flyer Arthur, tapi sayangnya dia nggak punya nyali begitu besar untuk mendive ke inner turret sendirian. Yes, tentu aja terlalu beresiko juga yang ngelihat semua kawan-kawan dari Pasopati udah siap sedia semua gitu loh di balik turret. Tapi ini skenario terulang kembali buat game kedua kali ini, karena di menit ke-12 udah beda mau 10.000 ya, 9.000. Banyak amat 17.000. 10 sampai 9.000 tampaknya gold gap daripada Black Horse dan juga Pasopati ini harus bisa dikejar, harus bisa farming lebih baik lagi, karena terlihat ya Black Horse benar-benar menguasai jungle camp daripada Pasopati. Ini vision mereka pun oke, dia dapat satu di beberapa bush yang vital memang gitu loh. Tapi tentu aja pergerakan Black Horse di bagian tengahnya, di bagian let's say objektif Baron dan juga Drake nggak bisa kelihatan. Pasopati pun pasti takut buat bisa farming lagi gitu bang. Iya, dan ini next itemnya juga udah masuk ke penetrate armor full dari seorang Joe. Jadi bisa dibilang ini bakalan menjadi game yang susah untuk frontline-nya tim Pasopati gitu kan, karena Duskblade terus juga di sana udah jadi Cleaver dari seorang Joe, Cleaver pastinya. Dan nextnya dia bakalan bikin Mortal Reminder juga sih, karena tadi udah ada item mentangnya tuh kalau nggak salah yang bentuknya panah.
Yes, Executioner, apa tuh Executioner itu lah ya, yang anti healing ya. Tentu aja ini buat lawan Shinsei dan juga Waisa sih bakal berguna banget karena kita tahu Renekton kalau misalkan kill demiknya udah jadi, udah enhance gitu kan, dia dapetin lifesteal-nya gede banget dan tentu aja itu bakal jadi satu yang tidak bakalan dibiarkan sama Black Force. Melihat satu objektif Baron kali ini mencoba untuk di-clear visionnya, tapi tampaknya 1 melawan 1 Jericho bakalan disambut bawa kawan, ternyata satu buah hero interest yang cukup baik bisa dihindari dengan Melipja, tapi di bagian belakang ada satu buah perfect execution dari Connect dan juga quickness-nya. Oh my god, sendirian sekarang seorang Bucks ditinggalkan oleh kawan-kawannya, gak bisa ngapa-ngapain. 3 orang langsung di-attack dan tepat oleh Black Force kali ini, Bang. Gokil, itu jempol kaki pun bisa di-giveaway ke Xiaomi. Lu lihat tadi 4 player langsung di-look pakai quickness dan juga Grand Entrance, ditambah ada Decimate, Area of Effect yang dimiliki sama tim The Black Horse, bener-bener gak ada obat, dan akhirnya 3 player langsung ditumbangkan di sini. Oh my god, 3 player kelok loh Pak pakai The Quickness, dan tadi memang ada Camille yang lumayan overextend karena kelar dia pakai attack ultimatum, terus juga si Joel-nya keluar, nge-wall skip dia dengan penggunaan whip, terus dia ngejar juga masih pakai cable-nya, dan akhirnya kali ini The Black Horse mereka mendapatkan keuntungan kembali, dan perbedaan network-nya udah makin jauh lagi. Kali ini Cesar nampaknya OTW lebih dari 12.000. Iya, menuju 17.000 mungkin nampaknya ya, tapi aduh, iya benar. Itu tadi lo bilang ya. Iya, keceplosan berbuah doa, lihat kan sekarang. Itu gampang banget. Grand Entrance coba untuk maju, meskipun Jericho masih belum punya kemampuan yang ini ya, damage yang cukup besar ya buat bisa nge-one shot seorang player one kali ini. Tapi tentu aja dengan wave minion yang benar-benar udah bagus banget, wave management daripada Black Horse udah benar-benar maju dari 3 lane-nya, ini bakalan bikin Pasopati makin kesulitan lagi. Apalagi ada Baron buff gitu kan. Ini kemungkinan buat masuk innernya besar banget di bagian tengah. Oh my god, juga bagian atas. Tough 1 melawan 2. Ayo bro, Lurah Noxus nih bro, lawan dong. Kali ini Shanse menjadi bangsa selanjutnya dan itu dia hanya dilihatin aja dan double kill untuk Tough. Sementara di bagian belakang Jericho masih mengejar seorang player one meskipun harus bonyok lompat dari luar kandang tadi. Iya, sedikit agak guys. Tadi lu sempat bilang juga, sempat mention bahwa Joel ini nggak ada damage, dia udah 2 digit sendiri tadi ya kan, dengan 12.000, temen-temennya masih 8.000 aja, ternyata saja sakit banget ke field-nya, dan akhirnya mereka langsung direct through the Nexus dan langsung saja kemenangan untuk tim The Black Hawks yang